Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita betul-betul berada di dalam situasi yang sangat sulit, dan dua langkah penting yang bisa kita lakukan adalah pertama saling menjaga, dan yang kedua adalah berdoa. Nah, sayangnya di dalam upaya untuk mengatasi wabah yang sedemikian rupa ganasnya, itu sama sekali tidak ada seruan ya, atau mungkin saya tidak tahu, dari pemerintah untuk memperbanyak doa. Selalu yang dianjurkan adalah sisi medis. Sebenarnya itu dua hal yang tidak bertentangan, hanya saja akan sangat sempurna kalau seruan untuk menjaga kesehatan ini disertai dengan doa, kemudian takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan itu semua adalah amalan-amalan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak yang sangat baik bagi psikologi, pikiran, bahkan fisik seseorang yang menjalankannya. Dan sebagai orang beriman, tentu saja itulah yang hari ini bisa kita kuatkan, di samping upaya-upaya medis pencegahan yang mesti juga terus kita gencarkan secara disiplin di dalam kehidupan kita dan keluarga serta lingkungan kita. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, terlepas dari kemudian wabah yang begitu ganas ya, atau begitu kuat menyerang ibu kota hari ini, langkah yang sangat penting kita ambil ialah mampu memverifikasi setiap berita dengan baik, sehingga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang sukanya nge-share berita tapi kita sendiri sebenarnya tidak begitu paham apa itu. Dan langkah ini penting agar konsentrasi kita lebih kepada hal yang sangat utama untuk dilakukan, yaitu menjaga kesehatan diri kita. Yang kedua, usahakan kalau kita memang mau membagikan sebuah konten, dapat dipastikan itu adalah hal yang baik, dapat menjadi penguat ya pertahanan kesehatan kita, mulai dari yang sifatnya medis ya, misalnya dari jenis-jenis vitamin, makanan, sayuran, sampai kepada hal-hal yang dapat menjadikan cara berpikir kita itu tetap tenang, tetap optimis, sehingga fakta-fakta yang sedemikian rupa diupdate setiap hari dan bagi sebagian orang itu mengerikan, itu tidak menjadikan kita salah di dalam menyikapinya ya. Dan langkah ini sangat penting karena bagaimanapun pikiran juga menentukan sebagian dari tindakan seseorang, dan itu juga akan pasti berdampak pada bagaimana kesehatannya itu di dalam dirinya. Nah, yang ketiga, memastikan bahwa diri kita ini adalah orang yang bisa mengerti, dan karena itu bertanggung jawab dengan apapun yang menjadi pilihan kita, termasuk di dalam interaksi media sosial. Sebab sering orang kemudian menjadikan handphonenya sebagai sebuah alat yang terus ya update, tapi pada saat yang sama kita tidak tahu substansinya apa. Pada akhirnya ya lewat-lewat, tetapi itu terus kita lakukan. Satu hal yang sebenarnya kalau bisa dihindari itu pasti akan jauh lebih baik. Nah, lebih dari itu, apa yang kemudian kita dorong atau bahkan kita lakukan ketika misalnya ada di antara sahabat-sahabat kita yang terkena virus itu sendiri. Kalau menurut Ustadz Dr. Nasrul Haq LCMA dalam khutbah Jumatnya kemarin di Masjid Ummul Qura di Depok, itu mengatakan pertama adalah sikap sabar. Sabar ini berarti kita tahu bahwa ujian ini dari Allah, dan tidaklah Allah memberikan satu ujian melainkan pasti akan diberikan jalan-jalan kemuliaan, mulai diampuni dosa sampai kemudian jalan ke surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu mesti diikuti oleh sebuah upaya yang nyata, mulai dari ikhtiar sampai cara berpikir yang optimis atau husnudzon billah, bahwa Allah pasti memberikan hikmah-hikmah yang luar biasa atas apa yang kita alami. Yang kedua, kata beliau adalah berdoa dan tawakal. Kalau kita sudah berusaha, sabar, dan kemudian menjalani proses secara medis dengan baik dan teratur, maka langkah berikutnya adalah doa dan tawakal, karena itulah
sumber kekuatan kita yang paling penting dan utama, sehingga ada kekuatan moral, ada kekuatan iman, ada kekuatan jiwa yang pasti ya secara langsung akan berdampak pada kesehatan kita sendiri. Dan sahabat kalian yang berbahagia, langkah-langkah seperti ini, konten-konten yang mengajak kita untuk fokus pada bagaimana kita tidak terpapar atau terus memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat kita adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan, dibanding sekedar kita menjadi orang yang sibuk di dalam banyak diskusi tapi kita tidak tahu substansi, atau ramai ikut menyebarkan update tentang COVID pada saat yang sama kita tidak mengerti bahwa saudara-saudara kita sebenarnya lebih membutuhkan bagaimana mereka tidak terpapar, bagaimana mereka bisa segera sembuh ketika itu adalah orang-orang yang terkena virus itu sendiri. Dan langkah ini mau nggak mau harus kita lakukan karena memang tidak ada satu rujukan yang jelas bahwa begini temuan-temuan ilmiah tentang COVID itu. Yang ada adalah berita dan akhirnya ya begitu banyak, dan tentu saja kita akan kesulitan kalau harus memverifikasi satu persatu. Tetapi sebagai insan beriman yang Al-Quran mengajarkan kita tentang proses tabayun, proses untuk hati-hati, cermat, ini adalah hal yang menarik, hal yang penting untuk kemudian diamalkan di era pandemi seperti saat ini. Dan pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga wabah ini segera diangkat dan kehidupan kita bisa menjadi lebih berkah, lebih gairah ya, dan lebih banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita hadirkan untuk kebaikan bangsa, negara, dan demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.